Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 157-158, atau episode 183-184, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang berhasil memberikan kejutan kepada semua peserta pertarungan, termasuk peserta yang nomor 1 dan nomor 2, sehingga semua penonton yang berasal dari Gunung Naga Hitam menyerukan namanya. Para penonton di dalam aula semuanya meneriakkan nama yang berbeda dengan penuh semangat, di antaranya nama Pushkin yang paling keras. Di tengah-tengah penonton ini, ada sekelompok besar manusia kera yang tampak kuat yang sedang mengaum di atas paru-parunya. Suara mereka tebal dan menggelegar. Sebuah kelompok yang tidak bisa dilihat dari ujung ke ujung, dengan satu tatapan karena lebih dari 1 juta manusia kera melambaikan tangan dan mengaum. Seolah-olah langit bersorak bersama. Dibandingkan dengan lebih dari 1 juta orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, suara mereka sepertinya tenggelam. Segala macam aliran energi yang berwarna-warni meledak di dalam aula. Dari 100 jenius ini, 48 dari mereka berasal dari sisi keluarga kerajaan alam semesta Ganwu. Namun hanya 10 orang yang selamat yang ditakdirkan untuk keluar dari pertempuran ini. Meskipun pertempuran di dalam arena tampak kacau, selalu ada peserta yang memiliki saling pengertian untuk bekerja sama. Terutama di antara yang terkuat seperti Pushkin dan Gineli, yang pasti saling membantu. Ao Fei Siusi, Kazan, kalian berdua pergi dan bunuh pejuang berambut hitam itu. Gineli dikelilingi oleh aliran energi hitam. Dia berkomunikasi melalui energi genetik, secara bersamaan mengacungkan 2 bilah busur panjang. Dimengerti, tidak masalah, serahkan pada kami. Ao Fei Siusi dan Kazan segera menuju Luo Feng. Pada saat ini, pertempuran massal di dalam aula para jenius sudah dimulai. Sebuah sambaran ditembakkan ke arah Ao Fei Siusi. Bajingan, Ao Fei Siusi dan Kazan hanya bisa berhenti, dan pertama berurusan dengan pejuang yang memprovokasi mereka. Pushkin, yang mengenakan baju besi energi genetik, tinggi dan kokoh seperti dewa perang. 2 kepalan tangannya yang bahkan lebih besar dari palu, ditutupi dengan sarung tangan jahat. Lingkungannya dipenuhi dengan aliran energi kuning. Dengan satu langkah ia bergegas ke kelompok jenius, dan tinjunya yang besar menghantam prajurit yang lemah. Dengan hanya satu pukulan, bilah musuh terbang, sementara tinju kedua mendarat tepat di dahi musuh. Dan menyebabkan musuh menjadi mati. Dewa perang seperti Pushkin mengayunkan tinjunya. Dengan satu ayunan, mereka tidak hanya seberat gunung, tetapi juga cepat dan tidak terduga. Mereka terkadang menjadi cakar yang tajam, dan saat dia mendekati seseorang, itu hanyalah mimpi buruk. Pushkin, dalam sekejap mata, dia telah membunuh 2 orang jenius, menyebabkan semua orang jenius lainnya meningkatkan jarak mereka darinya. Namun gerakannya cepat. Setiap langkah memungkinkannya untuk melompat ke depan, dan menutup jarak yang jauh. Pada saat ini bukan hanya Pushkin, bahkan Gineli dan yang lainnya semua bergerak. Di kejauhan, menginjak pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, Luo Feng membawa tongkat panjang berwarna gelap keemasan di punggungnya. Di antara banyak jenius, ia dianggap kurus, namun ia memiliki aura yang membuat jantung orang lain berdebar. Tatapan Luo Feng dingin dan penuh dengan niat membunuh. Saat ini, masih ada banyak lawan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Bunuh mereka semua secara langsung. Bunuh. Seorang pemuda dikelilingi oleh aliran energi hijau, membawa perisai, dan kapak bergegas menuju lawan terdekat, Luo Feng. Sambil mengambang di udara, batang panjang emas gelap di punggung Luo Feng tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya kemasan. Pada saat yang sama cahaya itu melesat, sejumlah besar pola emas kompleks mengikuti jejaknya, diresapi dengan gelombang asal hukum emas, yang aneh, tiba-tiba bilah emas terbentuk. Sejumlah besar energi emas mengelilingi Luo Feng, membungkus dirinya sendiri di sekitar pisau emas itu, dan akhirnya menembak keluar. Teknik pisau ilusi, Luo Feng mengendalikannya dengan sekuat tenaga, menggunakan kekuatan penuh untuk melepaskan kekuatan terbesarnya.
Langkah pertama yang dibuatnya di arena perang. Luo Feng sudah mengambil kekuatan penuhnya. Pelangi emas segera berbenturan dengan perisai pemuda yang dipasang pada menit terakhir. Dengan dentang keras, tulang-tulang pemuda di lengannya retak dan patah, hanya dari benturannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata pemuda itu dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Namun pelangi emas itu tiba-tiba melengkung sedikit dan melesat ke dahinya. Pelangi emas melesat menembus dahinya. Kekuatan dan kecepatannya dipenuhi dengan kekuatan menusuk yang menakutkan, sepertinya tidak melambat sama sekali saat mengikuti sebuah pola, dan bergegas menuju jenius berikutnya. Apa? Wanita mempesona cantik dengan rambut ungu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan hampir tidak bisa bereaksi pada waktunya. Dia buru-buru mengendalikan senjata rohnya untuk memblokir. Pelangi emas itu sangat kuat, karena memaksa menerobos pertahanan, memukul langsung ke senjata terbang, setelah itu menembus dahi wanita berambut ungu itu. Pelangi emas akhirnya melengkung dan kembali ke sisi Luo Feng. Pelangi emas ini, sebenarnya adalah pisau emas ilusi samar. Sangat kuat, para jenius di sekitarnya semua dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan, ketika ekspresi mereka sangat berubah. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh dua orang jenius dari belakang ke belakang. Perlu diketahui bahwa ini semua adalah jenius yang kuat yang berhasil melewati eliminasi pertama. Semua dari mereka dianggap berada di puncak kekuatan di level mereka, dan jelas bukan beberapa umpan meriam acak. Bahkan Pushkin harus memfokuskan seluruh kekuatannya pada satu lawan sebelum benar-benar menuju ke lawan berikutnya. Tetapi pemuda berambut hitam di depan mereka, dengan hanya satu sinar keemasan, dia segera bisa membunuh dua orang. Ini sangat dahsyat. Dia sekuat itu. Hukum asal. Dia pasti memiliki beberapa pemahaman tentang hukum asal. Gineli bajingan itu. Dia benar-benar ingin kita membunuhnya. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Ao Fei Siusi dan Kazan, yang awalnya terbang menuju Luo Feng tetapi terganggu oleh orang lain yang menyerang mereka, hanya berhasil membunuh lawan mereka. Namun, setelah menyaksikan Luo Feng membunuh dua orang jenius secara berurutan dengan satu cahaya keemasan, keduanya dengan cepat berhenti. Ayo pergi. Keduanya berbalik untuk pergi. Siapa yang berani macam-macam dengan Luo Feng? Itu sudah jelas, pemuda berambut hitam ini adalah seorang pejuang yang telah melangkah masuk ke hukum asal, dan kekuatannya mungkin bahkan lebih gila dari Pushkin. Mereka berdua. Tatapan Luo Feng berputar setelah membunuh dua jenius dan menemukan dua jenius terdekat Ao Fei Siusi dan Kazan. Dia segera menginjak pesawatnya yang melonjak dan dengan cepat terbang ke arah mereka. Sebagai seorang pejuang yang melangkah melalui pintu masuk hukum asal, kecepatannya dalam mengendalikan pesawat ulang-alik melonjak sangat mengejutkan. Dia datang. Ekspresi Ao Fei Siusi dan Kazan berubah. Pelangi emas yang cemerlang segera melesat ke arah mereka. Kazan yang terbang di belakang dengan cepat melambaikan kapak besar di tangannya. Kazan hanya bisa merasakan jumlah transfer energi yang sangat tak tertandingi dari kapaknya. Pegangan kanan segera membungkuk dan patah, secara bersamaan tangan kanannya mati rasa dan tak bisa memegang kapak. Pelangi emas itu hanya menembak seperti peluru menembus dahinya, dan terus mengejar Ao Fei Siusi yang melarikan diri. Bila ilusi emas terlalu cepat, dia bahkan tidak bisa pergi jauh. Ini sudah berakhir. Mata Ao Fei Siusi mengungkapkan keterkejutan dan keengganan, setelah itu dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap wajah terkejut Gineli yang jauh, berkomunikasi dengan penuh kebencian. Gineli. Bila ilusi emas yang diresapi dengan hukum asal emas, sama kuat dan menusuknya seperti matahari, meskipun Ao Fei Siusi berperingkat sangat tinggi di dunianya selama tahap eliminasi, ia masih mudah dibunuh. Para penonton semua terdiam. Pembantaian Pushkin berada dalam prediksi semua orang, setelah semua menduduki peringkat tertinggi dalam kelompoknya. Namun 1 miliar penonton dari berbagai bintang tidak pernah menyangka, Luo Feng yang berada di peringkat nomor 5 dalam kelompoknya ini sebenarnya sangat pemberani. Bahkan lebih dari dewa perang seperti Pushkin. Lebih dari 1 juta penonton dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, semua menatap dengan mata terbelalak dengan gembira, banyak yang berseru kegirangan saat mata mereka dipenuhi kegilaan. Ayah! Ayah! Hai kecil dan Ping-Ping keduanya berdiri di kursi mereka, berteriak sekuat tenaga. Saudara ketiga, Dewa Hong dan Thunder juga berdiri. Kakak benar-benar kuat. Luo Hua tidak bisa menahan diri tetapi bergumam pelan. Kakak iparmu, Sugang menatap dengan mata terbelalak. Di sampingnya Susin juga dipenuhi dengan kegembiraan, matanya terpaku ke tengah arena.
Dan sekitar saat itu lebih dari 1 juta orang dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam juga telah kehilangannya. Luo Feng. Mereka semua dengan marah meraung, dengan gembira bersorak, mengguncang seluruh bumi dan langit. Di dalam istana mewah di Pulau Gunung Naga Hitam, keluarga Kekaisaran Gunung Naga Hitam semua menatap layar. Mereka melihat Luo Feng melepaskan kekuatannya, membunuh 2 jenius dalam sekejap, dan mengejar dan membunuh 2 lainnya setelahnya. Ketika mereka menyaksikan para jenius lain yang semuanya ketakutan konyol, semua melarikan diri jauh, dan tidak berani mendekati Luo Feng, seluruh istana meletus. Kaisar dengan keras menamparkan tahta, dan berteriak, "Bagus. Selamat, Yang Mulia, selamat." Segera orang-orang di bawah berteriak, "Ayah, Luo Feng ini jelas yang terkuat di sana." Setelah pertempuran ini, siapa yang berani menyebut Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita lemah? Pangeran ketiga, adalah yang pertama berdiri, berteriak dengan bangga. "Persenjataan Nansen," kata pria tua berambut perak Bu De Asuka. "Benar, itu adalah persenjataan Nansen." Di sebelahnya paman kerajaan juga mengangguk. "Persenjataan Nansen." Kaisar terkejut, salah satu dari 9 senjata dewa pengendali, persenjataan Nansen itu. Tongkat panjang berwarna emas gelap itu, pada awalnya kupikir itu adalah batang tempur jarak dekat seperti senjata. Pria tua berambut perak Bu De Asuka berkata, "Baru saja apa yang digunakan Luo Feng adalah langkah pertama, pisau ilusi persenjataan Nansen. Melihat bagaimana dia menggunakannya, dia jelas memiliki pemahaman yang baik tentang level pertama. Untuk dapat melepaskannya seperti itu di tingkat bintang, ia bisa dikatakan tak terkalahkan di seluruh tingkat bintang. Bahkan di dalam alam semesta Ganwu, jumlah orang yang mampu menandingi Luo Feng akan sangat jarang. Benar, untuk dapat melepaskan tingkat pertama, seseorang harus memiliki pemahaman tentang hukum asal emas." Paman kerajaan di samping berkata, "Berarti, Luo Feng adalah seorang jenius yang telah melangkah melalui pintu gerbang hukum asal." Dan menurut perkiraan pertempuran jenius, di dalam alam semesta Ganwu, jumlah jenius yang telah melewati gerbang hukum asal hanya sekitar 100. Dan perang arena dibagi menjadi 1000 kelompok. Kemungkinan orang lain dengan pemahaman hukum asal muncul sangat jarang. Kecuali jika ada pejuang absolut lain seperti Luo Feng yang tidak mengungkapkan kekuatan sejatinya di tahap eliminasi pertama. Sama seperti terakhir kali ketika Hong naik ke panggung, prajurit wanita itu pastilah orang yang melangkah melewati pintu gerbang hukum asal. Namun, pangkatnya masih hanya puluhan, menciptakan peluang bagi para pejuang yang memahami hukum untuk bertemu. Ucap paman kerajaan menekankan, "Memang, kembali selama tahap eliminasi dunia 100, setiap dunia memiliki beberapa dengan pemahaman hukum asal, seperti Luo Feng dan Windmill. Namun mereka mengurung diri di kota mereka sendiri. Jika keduanya berkeliaran di kota-kota lain, dan mengalahkan para pejuang absolut dari sana dengan kekuatan mereka, keduanya bisa dengan mudah masuk ke dalam top 10 dunia mereka. Saat mereka berhasil masuk 10 besar, menurut peringkat mereka, Luo Feng dan Puskin pasti tidak akan berada di kelompok yang sama. Sementara itu di dalam arena, Gineli hanya bisa mendengar raungan penuh kemarahan dari Ao Fei Xiu si bergema di telinganya, Gineli. Dan Gineli bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan kematiannya, tatapannya tertuju pada Luo Feng yang jauh, di dalam dirinya ada dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, pejuang yang kurang ajar ini, dia sebenarnya. Setelah membunuh mereka berdua, Luo Feng berbalik dan tatapan dinginnya tertuju pada Gineli. Para jenius ini semua ditakuti oleh kekuatan Luo Feng yang tidak masuk akal dan kuat. Oleh karena itu, ia ditinggalkan dengan tidak ada orang di sekitarnya karena mereka semua menghindarinya dengan susah payah, menyebabkan Luo Feng harus mencari mangsanya sendiri. Tatapannya segera mendarat di Gineli, pemuda berpakaian emas yang dingin dan berwajah dingin. Gineli juga sedang memperhatikan saat itu. Duduk lebih jauh. Di ruang persiapan, Gineli dengan dingin memarahi Luo Feng. Adegan itu segera muncul dalam pikiran Luo Feng. Karena memang seperti itu. Mangsa berikutnya, akan menjadi dia. Bunuh. Mata Luo Feng segera dipenuhi dengan niat membunuh. Pesawat ulang-alik yang menjulang menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Gineli. Bajingan. Bagaimana aku bisa secara acak bertemu dengan yang kuat seperti itu? Gineli menggertakkan giginya, dan berpikir ketika dia dipenuhi dengan kebencian. Namun, sebagai salah satu elit yang dipelihara oleh keluarga Kekaisaran Alam Semesta Ganwu,
ia sangat jelas tentang perbedaan antara seorang pejuang yang telah melewati gerbang hukum asal, dibandingkan dengan mereka yang tidak. Karena itu ia mengepalkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri. Seperti seorang dewa perang yang membelah kerumunan, Pushkin mengerutkan alisnya. Bajingan berambut hitam itu ingin membunuhku. Ginelli berkomunikasi, bantu aku memblokirnya. Kamu benar-benar tahu bagaimana membangkitkan masalah, kata Pushkin dengan suara rendah yang tebal, bergema di telinga Ginelli. Menurut kekuatan dan peringkat di grup ini, Pushkin nomor 1 sedangkan Ginelli nomor 2. Karena mereka berasal dari kelompok yang sama, Ginelli sudah lama mengikat Pushkin, dan membuat kesepakatan dengannya. Dengan mereka berdua bekerja bersama, mereka akan dengan mudah melewati arena perang. Awalnya, sebuah tim yang terdiri dari 2 teratas dalam suatu kelompok akan dapat secara otomatis melewati perang arena. Ini hampir seperti batu. Tidak dapat dihindari bahwa Ginelli telah mengacaukan Luo Feng. Jika Ginelli tidak membuat dia marah sebelumnya, meskipun Luo Feng kuat, dia masih tidak akan rela berkelahi dengan orang nomor 1 dan 2. Setelah semua, kamu hanya perlu membuatnya sampai 10 besar grup, dia tidak perlu mengambil risiko itu semua. Namun sekarang, Pushkin mengambil satu langkah dan bergegas langsung ke hadapan Ginelli, matanya yang besar bersinar hijau ketika dia menatap Luo Feng. Berkomunikasi, Ginelli telah bersalah, namun kita tidak perlu melawannya. Jika kamu mengampuni kehidupan Ginelli, kita semua bisa melewati arena perang. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, dan menatap raksasa di depannya. Pushkin, yang tingginya 2 lantai berdiri di depannya seperti sebuah bangunan, dan dibandingkan dengan itu Luo Feng tampak seperti anak kecil. Pushkin, Luo Feng menatap dengan dingin pada lawannya dan meraung, buka jalan. Namun Pushkin tampak marah, seolah siap untuk mengatakan sesuatu. Mata Luo Feng berkilau dan menyala. Kemudian terdengar suara bergemuruh. Pelangi emas segera melesat langsung ke arahnya dan ekspresi Pushkin berubah sangat. Menderu sambil mengayunkan tangan kanannya yang terbungkus aliran energi kuning tanah, gerakan tangannya hampir seperti menggerakkan gunung, tampaknya lambat namun sebenarnya berhasil memblokir pelangi emas Luo Feng. Semua yang bisa didengar adalah bumi yang menghancurkan dan bentrokan. Pushkin dipaksa kembali tertutup ke 10 meter, saat ia menggertakkan giginya dan menatap Luo Feng. Luo Feng terkejut, data pada Pushkin ini mengatakan dia belum melangkah melewati gerbang hukum asal. Melihatnya sekarang, itu tampaknya benar. Namun, dengan domain level 9, dia benar-benar dapat menghasilkan kekuatan yang kuat. Bahkan di domain level 6, Hong masih bisa membunuh musuh dengan domain level 7. Faktor-faktor yang menentukan pemenang dalam pertempuran bukan hanya karena energi genetik, batasan dan hukum asal, tetapi juga tekad, kondisi mental, pengalaman, dan lain-lain. Jika seseorang tidak memiliki tekad atau hati untuk melawan, dia tidak akan dapat melepaskan bahkan setengah dari kekuatannya. Sementara jika seseorang memiliki semangat bertarung yang kuat dan sangat bersemangat bersama dengan kemauan yang kuat, dia bisa melebihi standarnya, dan melepaskan lebih dari kekuatan sebenarnya. Dan Pushkin, yang memiliki domain level 9, mampu mencapai peringkat 9 di dunia ke-89. Mempertimbangkan ini, kekuatan pertempurannya sendiri memang mengejutkan. Namun masih ada perbedaan besar antara orang yang telah melangkah melewati pintu gerbang hukum asal, dan orang yang belum. Pushkin, kamu bukan lawan mainku. Buat jalan, kalau tidak kamu bahkan tidak akan bisa melewati perang arena. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan dingin menatap Pushkin dan berbicara dengannya. Untuk benar-benar membunuh Pushkin, dia memperkirakan itu akan memakan sedikit waktu. Pada saat itu lebih banyak orang akan mati di arena, dan saat hanya 10 yang tersisa, pertempuran akan berakhir. Itu sangat mungkin menyebabkan Ginelli melarikan diri dan bertahan hidup. Pushkin mengepalkan tinjunya dan menatap Luo Feng sekali dengan mata hijau besar, sebelum menggigit keras dan menuju ke arah kelompok jenius yang jauh yang masih berjuang. Pushkin, bersembunyi di belakang, Ginelli meraung mendesak melalui energi genetik. Ark. Pushkin meraung marah sambil mengayunkan tinjunya dan membunuh para jenius satu persatu. Luo Feng memandang Ginelli. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Dalam kelompok 100 orang ini, dia adalah satu-satunya yang telah melewati gerbang hukum asal. Karena dia juga menggunakan persenjataan Nansen, dengan hanya satu gerakan Luo Feng bisa mengatakan bahwa Pushkin sudah terluka. Jika dia terus berjuang, Pushkin pasti akan mati tanpa ragu.
Luo Feng tidak ingin membuang waktu lagi di Pushkin. Pushkin juga tidak ingin membiarkan dirinya mati karena Gineli. Karena itu ia memilih untuk tidak bertarung, karena itu adalah pilihan terbaik baginya. Bajingan, Gineli itu mengutuk pelan sambil melarikan diri secepat mungkin. Mau kabur kemana kamu? Luo Feng dengan cepat mengejarnya dengan pesawat ulang-alik melonjak. Sangat cepat, ekspresi Gineli berubah drastis. Begitu seseorang memahami undang-undang asalnya, apakah itu didasarkan pada serangan, pertahanan, penerbangan atau pergerakan, semua area ini akan mengalami peningkatan besar. Luo Feng berhasil menyusul Gineli dalam sekejap mata. Tiba-tiba dua bilah busur panjang. Dia memiliki ekspresi berjuang yang rumit ketika dia berteriak, pergi dan mati. Dengan langkah, ruang itu sendiri tampak melengkung di sekitarnya ketika Gineli tiba-tiba bergegas menuju Luo Feng. Domain ringan, Luo Feng mencibir dingin, dengan cepat mundur. Teknik pertama, tatapan Luo Feng dingin. Dibandingkan dengan beberapa orang yang telah melewati gerbang hukum asal, Luo Feng bahkan lebih pemberani. Itu karena hukum yang dia pahami bisa sepenuhnya dilepaskan melalui persenjataan Nansen. Pelangi emas melesat, seperti seberkas cahaya keemasan dan menyerang Gineli dalam sekejap. Gineli menyilangkan pedangnya dan mendorongnya ke depan. Setelah satu bentrokan itu, seluruh tubuh dan tenggorokannya bergetar karena syok saat dia mengeluarkan darah segar yang naik ke tenggorokannya. Sama seperti para jenius absolut di daerah rahasia Ganwu, begitu seseorang memiliki pemahaman tentang hukum asal emas, mereka memang akan memiliki jumlah kekuatan yang dahsyat. Dia benar-benar memblokirnya. Luo Feng mengerutkan alisnya. Kemudian pelangi emas melesat sekali lagi ke arahnya. Aku tidak bisa menghalanginya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Pada saat yang sama, itu terlalu cepat dan aku tidak punya waktu untuk menghindarinya. Gineli berpikir keras untuk mencari solusi. Dia hanya bisa menggunakan kedua bilahnya untuk memblokirnya lagi. Namun kali ini lengannya sudah melemah dan dia sudah terluka dari pukulan pertama. Kedua bilah itu langsung terlempar, sementara pelangi emas sedikit melengkung dan menembus Gineli yang pucat, dan menembus dahinya. Kepalanya pun meledak. Gineli meninggal, sepenuhnya dieliminasi dari turnamen. Adegan ini menyebabkan Pushkin Zhao, yang wajahnya dipenuhi dengan bulu emas, untuk menggerakkan otot-otot wajahnya. Gineli itu sebenarnya hanya berhasil memblokirnya satu kali, dan mati saat serangan kedua Luo Feng dilepaskan. Dan Ao Fei Siu si bahkan tidak bisa memblokirnya sekalipun. Itu juga sama, aku khawatir aku hanya akan dapat memblokirnya paling banyak 4 atau 5 kali. Bajingan ini, terlalu kuat. Gumam Pushkin. Emas, seterang dan sekuat matahari, sangat tajam. Dalam hal kekuatan pencocokan kekuatan, orang-orang dengan hukum asal emas adalah yang paling gagah. Seluruh pertempuran hanya berlangsung sekitar 5 menit, dan jumlah yang selamat telah berkurang menjadi 10. Pertempuran berakhir. Orang gila ini, bajingan itu adalah orang gila. Pejuang berambut hitam itu, siapa dia? Jenius yang masih hidup semua memandang Luo Feng dengan ketakutan tersembunyi. Namun banyak dari mereka bahkan tidak tahu nama Luo Feng. Karena, selama perkenalan, mereka semua berada di ruang persiapan, dan tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat gambar Luo Feng. Sebenarnya, Luo Feng juga tidak tahu sebagian besar nama peserta. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia hanya tahu nama Pushkin dan Gineli. Reputasi mereka sangat besar, dan ketenaran Luo Feng dibandingkan dengan mereka sangat kecil. Kelompok ke-382 dari arena perang, 90 telah dieliminasi dan 10 sisanya akan memiliki hak untuk memperebutkan tempat di 900 slot daftar nama. Sebuah suara rendah bergema dengan pikiran semua orang di aula. 9 korban lainnya, termasuk Pushkin semua memandangi pemuda berambut hitam yang membawa tongkat panjang berwarna emas gelap yang penuh dengan niat membunuh. Jika seseorang mengatakan bahwa yang paling tak kenal takut dalam kelompok Hong adalah Savage, maka orang yang paling berani dari kelompok ini tidak diragukan lagi adalah orang gila Luo Feng. Lebih dari 1 juta penonton lapangan bintang Gunung Naga Hitam meraung dengan banyak semangat dan antusiasme. Mereka semua berteriak dengan kekuatan dan histeria, ekspresi mereka tampak gila, dan bahkan tidak peduli sama sekali tentang tenggorokan mereka. Seluruh aula, yang paling berhak mengaum seperti itu adalah orang-orang dari medan bintang Gunung Naga Hitam. Raungan mereka mengguncang bumi dan langit. Dia adalah Luo Feng. Ketika mereka sedang diteleportasi, 9 korban lainnya mulai berdiskusi dan menebak. Istana Kekaisaran Gunung Naga Hitam telah meletus.
Seluruh triliun warga Pulau Gunung Naga Hitam meletus. Seluruh galaksi lebih dari 8.000 galaksi, banyak orang yang menonton siaran, semuanya meletus. Luo Feng terlalu tak kenal takut. Kuat, dia adalah jenius dari ladang bintang Gunung Naga Hitam kami. Ya, dari medan bintang Gunung Naga Hitam kami. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari kekaisaran sangat bersemangat. Dalam 100.000 hingga sejuta tahun terakhir, memang ada beberapa kali kerajaan Gunung Naga Hitam membuat orang masuk ke dalam 10.000 teratas, yang layak untuk kegembiraan dan kebanggaan mereka. Namun setelah berhasil masuk ke dalam 10.000 teratas, sebagian besar didasarkan pada keberuntungan. Sudah lama sejak Kekaisaran Gunung Naga Hitam memiliki tampilan kekuasaan yang kejam dari para pejuangnya di tanah pertempuran elit. Di arena perang ini, aku orang nomor 1. Aku akan membunuh siapapun yang aku inginkan. Aku akan membuat jalur pembantaian. Bahkan dewa perang seperti Pushkin harus menurunkan kepalanya dan meringkuk. Di arena, Luo Feng adalah raja, kaisar, yang lain semua harus menundukkan kepala. Terlalu mendebarkan. Kekuatan Luo Feng terlalu mendominasi. Itu adalah penipisan total tanpa perlawanan sama sekali. Mereka yang lebih lemah dihilangkan hanya dengan satu gerakan. Aku mendengar Luo Feng menggunakan persenjataan Nansen, apakah kamu tidak tahu apa itu? Itu salah satu dari 9 senjata hebat, untuk pengendali pembaca roh. Setelah perang arena muncul pertempuran 1v1. Kekuatan Luo Feng pasti akan mampu membuatnya menjadi 900 daftar nama itu. Luo Feng pasti akan dapat mewakili negara alam semesta Ganwu, dan bersaing dengan para jenius lainnya, dari negara-negara alam semesta lainnya. Hahaha, Luo Feng berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam kami. Selama pertempuran ini, kekuatan Luo Feng telah membunuh lebih dari 1 triliun orang. Xin berpindah ke Pulau Gunung Naga Hitam, di dalam istana mewah. Kemungkinan yang tak terbatas di masa depannya. Pria tua berambut perak itu berseru, masa depan Luo Feng ini, sangat sulit diprediksi. Benar, paman kerajaan itu juga mengangguk. Apakah tidak ada cara bagi kita untuk membawanya ke Tanah Suci? Duduk di tengah, Kaisar bertanya dengan lembut. Dua penguasa sektor yang duduk di sampingnya menggelengkan kepala, yang dijelaskan oleh lelaki tua berambut perak Buddha Asuka. Yang mulia, melangkah melalui pintu gerbang hukum asal, hanya pada tingkat bintang, jenius mutlak semacam ini bukan untuk Tanah Suci Gunung Naga Hitam kita. Apa? Tiba-tiba Kaisar terkejut. Bukankah Baginda sudah melihat bahwa di seluruh negara jagat raya ini, hanya ada satu aula Ganwu, dan dilarang membuat aula dengan jenis apapun untuk dibuka? Pria tua berambut perak itu bertanya. Negara alam semesta Ganwu memang menghormati talenta terendah dan menyerapnya. Mendengar itu Kaisar mengangguk. Karena inilah jenius seperti Luo Feng, bahkan jika kita menemukannya, dia akhirnya akan berakhir di tangan negara alam semesta Ganwu. Pria tua berambut perak itu menggelengkan kepalanya, dan kita tidak bisa membuat keluhan tentang hal itu. Tentu saja tidak peduli apa yang terjadi, dia masih dianggap berasal dari bintang kita Gunung Naga Hitam. Apapun prestasi yang dimilikinya di masa depan, masih akan memiliki manfaat untuk bidang bintang Gunung Naga Hitam kami. Jenius seperti itu, lebih baik berhubungan baik dengan 10.000 tahun atau 100.000 tahun kemudian, siapa yang tahu akan jadi apa dia, dan apa yang telah dia capai. Pria tua berambut perak itu menekankan. Aku mengerti, ucap Kaisar mengangguk. Bakat seperti itu, selama dia tidak mati di sepanjang jalan, sudah menjadi batu baginya untuk menjadi raja sektor. Dan level bintang semacam ini yang telah melewati gerbang hukum asal, begitu mereka mencapai level penguasa sektor, mereka akan menjadi pejuang absolut di antara yang lainnya. Saat ia menerobos ke tingkat abadi, itu akan menjadi langkah menuju surga yang menggetarkan makhluk abadi. Makhluk abadi, di seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam saat ini, hanya ada 2 yang abadi. Salah satunya adalah pemimpin Dewa Tanah Suci Gunung Naga Hitam, dan yang lainnya adalah pemimpin Dewa Negara Dewa Ais Leviathan. Karenanya Gunung Naga Hitam tidak berani dengan mudah menyinggung perasaan prajurit abadi. Xin kemudian berpindah ke negara dewa yang luas. Di dalam barisan pegunungan yang panjang, gunung berapi tersebar di seluruh benua besar ini, dengan beberapa kali meludahkan api. Seluruh negara dewa sepenuhnya berwarna merah gelap, dan bau belerang terpancar di seluruh. Di puncak gunung tinggi yang mencapai awan, sebuah istana kuno dibangun di sana. Seluruh dinding permukaannya memiliki ukiran rumit. Di dalam istana, di atas tahta, duduk seorang pria bermata merah mengenakan jubah panjang merah gelap.
Api hitam membara di sekelilingnya, matanya tampak memandang dari dimensi lain sama sekali, mengeluarkan rasa takut yang mengerikan di jantung. Di bawahnya di kanan dan kiri ada 4 singgasana. Saat ini ada 3 orang yang duduk di bawahnya. Mereka semua mengeluarkan gelombang energi yang mengguncang bumi dan langit, seolah-olah hanya dengan mengangkat tangan, mereka dapat membelah bumi dan langit. Pemimpin dewa, pejuang yang bernama Luo Feng ini memiliki pemahaman tentang hukum asal, meskipun dia hanya di level bintang. Dia paling cocok untuk menjadi muridku, kata seorang prajurit yang mengenakan baju besi emas. Mengeluarkan dari seluruh tubuhnya adalah riak jantung yang berdebar, yang merupakan riak energi hukum asal emas. Dibandingkan dengan Luo Feng, ini 1 triliun kali lebih kuat. Wote, saudaraku, pria bermata merah gelap berkata dengan suara serak, aku tahu, bahwa saat ini kamu sedang putus asa mencari seorang murid. Namun, kita tidak bisa bertarung dengan negara semesta Ganwu. Wote, 2 lainnya menatap pria lapis baja emas. Rentang hidupku mencapai akhir. Pria berarmor emas itu berkata dengan tenang, dan murid-murid saat ini, meskipun mereka memiliki bakat, bagi mereka untuk benar-benar berhasil mempelajari teknik aku akan sangat sulit. Aku tidak bisa mengubah keabadian aku. Karenanya, aku hanya ingin mencari seseorang untuk meneruskan warisan aku sebelum aku mati. Aku berharap dapat melihat teknik yang telah aku buat selama ratusan juta tahun ini untuk sekali lagi dilepaskan. Hanya dengan begitu aku bisa mati dengan tenang. Ini adalah harapan terbesar aku saat ini. Yang lain diam. Tidak akan mati, mereka memang makhluk abadi. Tetapi itu tidak berarti bahwa kematian tidak akan mati. Seperti Master Planet Yunmo atau banyak makhluk abadi yang kuat dalam sejarah, mereka masih bisa mati, kekuatan hidup dari kematian adalah sangat kuat. Bahkan jika tubuh fisik mereka tercabik-cabik, mereka masih bisa beregenerasi. Ada beberapa luka yang tidak bisa disembuhkan, seperti Master Planet Yunmo yang hanya bisa menyaksikan dirinya sendiri mati. Wote, saudaraku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukan murid yang luar biasa. Pria bermata merah menekankan, adapun pejuang Luo Feng, selama dia tidak bodoh, dia pasti akan memilih negara alam semesta Ganwu, mungkin bahkan perusahaan semesta virtual yang lebih kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun, segalanya tidak banyak berubah sama sekali. Puncak kejeniusan juga mengharuskan mereka untuk membuat pilihan terbaik, dan memiliki lingkungan terbaik untuk belajar, sebelum mereka dapat memiliki prestasi yang paling luar biasa. Dalam hal kekuatan atau lingkungan, kita memang tidak bisa dibandingkan dengan negara alam semesta Ganwu. Pria lapis baja emas tidak mengeluarkan suara. Prestasinya yang paling membanggakan selama ratusan juta tahun adalah teknik yang telah ia ciptakan. Selama dia masih hidup, dia memperlakukan ini seolah-olah itu adalah harta dan bahkan tidak mengajarkannya kepada murid-muridnya, atau menunjukkannya di tempat lain. Dia hanya akan mengajar murid-muridnya sedikit tentang itu. Sekarang setelah dia tahu bahwa kematiannya sudah pasti, dan akan segera terjadi, pemikirannya telah berubah sepenuhnya. Dia benar-benar ingin menyaksikan seorang murid menyelesaikan tekniknya. Jika itu tidak mungkin, maka dia hanya bisa menyerahkan tekniknya kepada teman, dan saudara laki-lakinya, yang memungkinkan mereka untuk mengajar murid di tempatnya. Sama seperti Master Planet Yunmo yang mengizinkan Babata untuk mengajar di tempatnya. Wote, pria bermata merah itu berdiri juga, 2 lainnya mengikuti. Aku lelah, aku ingin kembali ke rumahku. Pria lapis baja emas menghela nafas. Sebelum aku mati, aku ingin melihat baik-baik di halaman rumahku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan terbang keluar dari istana. Sebagai orang yang tidak akan mati, kerabatnya telah lama menghilang seiring perjalanan waktu. Bagaimanapun, bahkan penguasa sektor paling lama dapat hidup 10 sampai juta tahun. 3 lainnya diam. Wote, muridku, aku akan membantumu dengan pencarianmu. Pria bermata merah itu berkomunikasi dengan pikiran pria lapis baja sejuta emas. Di dalam istana, ketiganya saling bertukar pandang. Itu palsu, kami ditipu. Kun Salo bajingan itu. Kami pasti akan menemukannya dan membuatnya membayar. Kematian Wote adalah karena dia. Dia benar-benar berani menjual peta daerah rahasia palsu kepada kita. Bisikan marah pria bermata merah itu berubah menjadi raungan, dan ruang di sekitarnya bergetar. Kun Salo adalah salah satu subjek pemimpin negara semesta Ganwu, akan sulit bagi kami untuk menemukan kesempatan. Tunggu, bahkan jika aku harus menunggu lebih dari 100 juta tahun, 1 miliar tahun atau bahkan 10 miliar tahun.
Asalkan ada kesempatan, aku Meng Huo, pasti akan membunuhnya secara pribadi. Dia benar-benar berani menggunakan peta area rahasia palsu, dan mengambil uang aku, juga mengambil nyawa salah satu saudara aku. Mati, aku pasti akan membunuhnya. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia akan bersembunyi di bawah perlindungan pemimpin alam semesta Ganwu, selama sisa hidupnya. Pria bermata merah itu meraung dengan marah. Api hitam membumbung kuat dari tanah, dan seluruh istana mulai terbakar di dalamnya. Raungannya bergema di seluruh triliun besar di negara dewa. Xin kemudian berpindah ke Pulau Gunung Naga Hitam. Menjadi terkenal setelah satu pertempuran, Luo Feng benar-benar menjadi terkenal melalui satu pertempuran itu. Pertempuran satu ini tidak hanya mengguncang seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam, tetapi juga seluruh negara semesta Ganwu. Ayah, semua orang di Pulau Gunung Naga Hitam sekarang tahu bagaimana penampilanmu. Saat kamu keluar, kamu akan dikenali dengan sangat cepat. Little Hai bertepuk tangan dan melompat-lompat di samping Luo Feng, karena dia jelas sangat bangga. Aku harus menyamarkan diriku sendiri, ketika aku pergi keluar. Ucap Luo sambil Feng mengudap kepala anaknya. Tapi ini agak aneh. Selain itu, Su Xin berdiri dan menuangkan teh untuk Luo Feng. Sambil tersenyum, setelah eliminasi terakhir kali, banyak organisasi mengirim orang ke sana. Namun, setelah pertempuran perang arena ini, penampilan kamu pasti paling menarik. Aku pikir bahkan lebih banyak organisasi dan kekuatan besar akan segera datang. Namun sampai sekarang, tidak ada yang datang sama sekali. Agak aneh, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Mendadak, hahaha Luo Feng, tiba-tiba suara riang yang jelas terdengar. Ah, kami hanya mengatakan tidak ada yang datang, dan sekarang seseorang telah datang. Su Xin menoleh untuk melihat, berbicara dengan pelan, orang-orang dari organisasi Gunung Tiga Kapak. Memang benar, ada tiga pria berjalan dari kejauhan. Di tengah adalah seorang lelaki tua yang tampak tersenyum, dengan kepala penuh putih. Di sebelah kiri adalah seorang pria mengenakan jubah pertempuran merah gelap, dan yang di sebelah kanan adalah Ming Yu yang tinggi dan kokoh. Dengan pengalaman dari pelelangan Ganwu, ia dapat dengan mudah menyimpulkan, dari melihat bahwa pria berjubah pertempuran merah gelap jelas adalah penguasa sektor. Dan ada tanda guntur di dahinya. Jelas dia adalah penguasa sektor yang diakui oleh undang-undang asal guntur, penguasa sektor yang merupakan puncak dari penguasa sektor lainnya. Adapun lelaki tua yang tampak baik hati itu, Luo Feng tidak tahu, tetapi karena dia berjalan di tengah, dia memperkirakan bahwa posisi lelaki tua itu adalah yang tertinggi. Tuan Ming Yu, Luo Feng dengan cepat berdiri. Hahaha, aku bukan tuan di sini. Luo Feng, izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ming Yu tersenyum dan menunjuk ke pria berjubah pertempuran merah gelap. Ini adalah Jenderal Tiga Kapak Gunung kami Jiang Tianchen, di antara para penguasa sektor di ladang bintang Gunung Naga Hitam. Hormat aku, Jenderal, ucap Luo Feng sambil memberi hormat. Jiang Tianchen mengangguk. Ini, Ming Yu mulai memperkenalkan pria tua berambut putih itu, suaranya sedikit berubah nadanya, adalah salah satu dari tiga pendiri Gunung Kapak Tiga kita, Kepala Jenderal. Kepala Jenderal, Luo Feng cepat membungkuk. Namun, pikirannya dipenuhi emosi. Kepala Jenderal, dari tiga pendiri besar Gunung Tiga Kapak, dua di antara mereka tidak mati, dan yang terakhir telah menghilang. Yang mana ini? Pria tua itu sedikit mengangguk. Di mana Hong? Ming Yu berkata, Jenderal ingin bertemu dengannya. Tidak masalah, aku akan mencarinya, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Luo Feng, Dewa Guntur, Ming Yu, dan Jiang Tianchen, semuanya berdiri di luar, sementara di dalam rumah hanya tinggal Kepala Jenderal dan Hong. Saudara ketiga, mengapa Kepala Jenderal datang mencari kakak pertama? Tanya Dewa Guntur. Tidak tahu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ini hal yang baik. Di sebelah mereka Ming Yu tersenyum. Mari kita berharap dia tidak mengecewakan Kepala Jenderal. Selain dia, penguasa sektor Jiang Tianchen berkata dengan dingin. Di dalam rumah, hanya ada dua orang yang hadir, Hong dan Kepala Jenderal Luo. Apa? Hong tampak kaget pada pria berambut putih tua di depannya. Kepala Jenderal, kamu. Makhluk legendaris ini hanya berbicara beberapa kata. Tapi ini sudah mengejutkan Hong. Bakatmu tidak buruk, karaktermu juga mirip dengan diriku dulu. Adapun mengajar kamu, meskipun aku belum menjadi abadi, ketika datang ke hukum dan domain asal cahaya, aku pasti cukup dan mampu menjadi guru kamu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya,
Namun ada satu hal yang aku harus memperingatkan kamu, yaitu tentang rentang hidup aku yang akan mencapai akhirnya. Aku hanya memiliki sekitar 20.000 tahun lagi untuk hidup. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.